Di sini kami tinggal selama kami di Kokoda, di kediaman Bapak Kadir Anggiluli, Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Kali ini kita akan berjalan menuju Masjid Al-Amin untuk menjalankan tugas kita mengajarkan ngaji pada anak-anak Kokoda. Ini kita akan melewati Masjid Tua, salah satu masjid yang berada di Kampung Tarof. Ini adalah Kakak Mukhtar, salah satu anggota kepolisian di Polsek Kokoda. Siap. Ini ibu-ibu sedang bercengkrama. Kita duluan, Kakak. Iya, Pak. Ini masjid di Tarof ini ada dua masjid. Yang satu Masjid Tua ini, yang satu lagi yang ada di seberang kurang lebih berjarak 500 meter. Kita sedang berjalan ke sana. Di sana masjid yang belum sampai 1 tahun, sekitar setengah tahun yang lalu dibangun oleh BPKH. Di sana satu-satunya yang listriknya 24 jam di Kampung Tarof ini. Jadi ceritanya di kampung ini listrik tidak hidup selama 24 jam karena pasokan listrik yang dari PLN sudah 1 tahun yang lalu kurang lebih terhenti karena ada peralatan yang rusak di laut. Sudah 1 tahun, sehingga mayoritas masyarakat di sini menggunakan genset pribadi masing-masing, sehingga setengah hari hidup, setengah hari mati. Untuk cuaca di sini cukup, ya bisa terlihat ini sore hari baru adzan asar. Panasnya insya Allah panas betul. Kalau di cuaca di gadget kami, informasi cuaca 31 derajat, terasa seperti 34 derajat. Waalaikumsalam. Mari Bapak. Bapak. Ini adalah warung yang ada di sebelah masjid. Ini ada puskesmas, ada kantor kepolisian dan sebagainya berada di Kampung Tarof ini. Karena Kampung Tarof ini ternyata adalah ibu kota distrik atau ibu kota kecamatan Kokoda. Ya. Untuk jaringan bagaimana? Untuk jaringan internet, alhamdulillah kita cepat internetnya. Maksudnya cepat, membuat kita emosi. Untuk jaringannya, ya kadang kita kirim WA saja, teks bukan gambar, itu pending. Itu ya antara 2 sampai 3 menit. Kita pakai jaringan Telkomsel, sementara jaringan yang lain belum masuk. Bahkan kemarin kita coba dibantu dengan device Orbit untuk mencari tempat yang paling bagus untuk signalnya, tapi alhamdulillah tidak banyak membantu. Akhirnya untuk yang DSIP episode 8 kemarin kita upload sebelum traweh. Kita coba upload, kita bawa traweh, kita tadarus, kita keliling-keliling, kita tidur, baru selesai mengupload pada pukul setengah 12 keesokan harinya. Lebih dari 12 jam. Itu kurang lebih 2,5 jam. Entah, nanti kita coba untuk yang episode ini tetap kita upload, kita usahakan tetap setiap hari satu konten di DSIP. Ini kita sudah sampai di Masjid Al-Amin. Nah, ini yang saya katakan tadi, di Masjid Al-Amin ini satu-satunya yang menggunakan listrik 24 jam karena ada pembangkit listrik tenaga surya. Ini yang dibangun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri ESDM. Di sini ini panel suryanya.
Ini untuk mencukupi kebutuhan yang ada di masjid dan sekitarnya. Ya, beginilah kampungnya, Kampung Tarof. Alhamdulillah kita sudah bertahan di Kokoda sehari semalam Ustadz ya, sehari semalam. Bagaimana kesannya Ustadz setelah sehari semalam? Kesan ya lumayan bagus. Maksudnya sambutan hangat dari masyarakat. Kalau dari keluarga Pak Haji tadi sudah jelas itu sambutannya cukup hangat sejak awal. Tapi ketika nyampe di sini, masyarakat sama-sama berebut ya untuk bertemu dengan kita. Kayaknya enggak juga. Kayaknya bertemu Pak Kadir. Karena barak bawangnya bawa barang. Tapi iya Ustadz, kemarin itu ya waktu yang saya amazed dengan masyarakat sini ya. Ketika kita sampai di pelabuhan, terlepas itu memang karena Pak Kadirnya yang jelas ya, karena mereka tidak kenal dengan kita. Mereka itu berebut untuk membawakan barang-barang yang dari perahu ke rumah Pak Kadir. Dan mereka tidak minta bayaran sama sekali. Artinya memang murni niat menolong. Bahkan kita tadi malam juga minta tolong salah satu anak lah yang ada di sini untuk kita beli sesuatu. Kita beri imbalan tidak mau ya Ustadz ya, tadi malam itu. Iya, itu salah satu bentuk apa ya, ternyata mereka itu benar-benar welcome dengan kita gitu. Artinya orang dari luar yang tidak mereka kenal, itu satu. Dan tugas kita sebetulnya di sini apa ya? Iya. Sebenarnya tugas kita utama pertama mitigasi. Mitigasi itu berarti pencarian apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, secara umum, khususnya berkaitan tentang sosial dan keagamaan. Dan ternyata ada beberapa hal yang menjadi PR ya untuk kita. Yang pertama mungkin untuk generasi muda di sini yang ternyata memang perlu ada pendampingan khusus dari para dai untuk bisa memberikan ilmunya kepada mereka. Volumenya untuk memberikan ilmu kepada mereka karena butuh, karena kelak mereka lah yang menjadi masa depan dari masyarakat muslim Kokoda. Nah, kalau kegiatan rutin mungkin kita di sini tadi sudah kita sampaikan ada 2 masjid, ada Masjid Tua, ada Masjid Al-Amin. Nah, yang kita tempati saat ini Masjid Al-Amin. Ini masjid baru berumur sekitar setengah tahun mungkin. Ini dibangun oleh BPKH juga bersama dengan Uker Lazisnu. Kemudian ada Masjid Tua. Nah, saya dengan Ustadz Zamzami ini akan berbagi peran di sana. Kita akan mengisi kultum lah istilahnya, kuliah 7 menit saat traweh, sesaat sebelum traweh. Ini kita bergantian, satu di Masjid Al-Amin, satu di Masjid Tua, rolling setiap hari. Terus kalau sore kita ajarkan anak kecil-kecil untuk belajar mengaji, dan ternyata semangatnya luar biasa. Bukan apa-apa ya, bukan dilihat dari jumlahnya karena mungkin ini baru pertama kali di sini dan belum tersiarkan ke teman-teman yang lain. Ini tadi kita ada kegiatan ngaji yang hadir cuma 4 orang. Cuman yang mengagumkan 4 orang ini, yang 2 sudah kelas 1 SMP, yang 1 sudah kelas 1 SMA. Iya Tat ya, kelas 1 SMA, yang 1 kelas 2 SMA. Masih mau belajar Iqra. Yang di Jawa kayaknya tidak mungkin ya. Ya bukan tidak mungkin, maksudnya jarang sekali kami temukan. Artinya yang betul-betul masih mau untuk belajar, dan mereka berbaur dengan anak-anak biasa sekali. Itu 1. Bukan 1, itu 2. Hal-hal yang menarik dari bidang keagamaan di Kokoda ini banyak. Termasuk juga
anak kecil itu terbiasa cium tangan pada yang lebih tua. Bener-bener cium tangan, bukan cium pipi, cium dahi, bukan, tapi bener-bener cium tangan. Ya kan? Itu yang jarang kita temukan loh. Sudah mungkin di daerah-daerah lain jarang. Tuh, terus kemudian apalagi ya? Semangatnya yang tua-tua. Semangatnya yang tua-tua. Nah, terkait anak-anak PPG tadi itu mengingatkan kami kepada apa yang dilakukan oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari, di mana beliau itu salah satu hal yang beliau lakukan ketika beliau masih sedang mengajarkan ilmu hadis, kitab-kitab besar Sahihul Bukhari, karena beliau termasuk daripada al-musnid. Bahkan disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani, beliau dianggap sebagai al-musnid dan juga al-hafidh. Sekelas beliau masih menginginkan untuk mengajarkan abadasa al-fatihah kepada anak kecil. Dan itu juga ternyata dilakukan oleh Al-Imam Al-Akbar Syekhina Al-Ustadz Abdul Ahmad At-Tayyib Al-Hassani. Beliau adalah murid Imam Al-Azhar. Ketika beliau tahun kemarin ke Indonesia, ternyata beliau yang diinginkan adalah an ahlam an amuta, aku berkeinginan agar mati dalam keadaan sedang mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak. Saya juga, Ustaz. Iya. Tapi di Jawa saja, jangan di sini. Ya, artinya siapapun kita, apapun profesinya, mengajarkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Rasulullah sendiri mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar tentang Al-Quran dan maknanya mendalam. Ta'allam itu bukan tajwid saja, tafsir dan sebagainya. Wa 'allamah, dan mengajarkan kepada orang lain. Yang menarik lagi satu lagi, Ustaz. Lahjahnya orang sini itu beda. Ya. Ya. Fakta ya, fakta. Ya. Kayak orang-orang Kalimantan, anak-anak Sidogiri ya, kebetulan saya alumni Sidogiri, dan banyak anak Kalimantan itu tidak bisa baca L, itu nggak bisa. Terus baca shin dan sin itu juga nggak bisa. Terus ada tawallud, alhamdulillah, itu juga sering. Nah itu banyak terjadi. Fakta lucunya tadi malam kita terawih di Kokoda pertama kali. Iya. Kita sama Sajam Zami ini Gak ada yang paham. Yang dibaca rawi apa, yang dibaca jamaah itu apa, kita coba cerna, kita coba dengarkan dari awal sampai akhir, itu tidak ketemu. Nantilah kita tayangkan di ini apa yang dibaca. Kita di sini masih kurang 17 hari lagi. Insya Allah kita akan kembali ke Jawa tanggal 26. Doanya mudah-mudahan masih betah, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, bisa bermanfaat bagi semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Belakangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.